Kalian tahu nggak sih apa itu rasio dan proporsi? Rasio dan proporsi adalah metode perhitungan dosis menggunakan rasio yang menunjukkan hubungan antara dua kuantitas, seperti 1:2, dan proporsi yang menunjukkan hubungan antara dua rasio. Rasio dan proporsi dapat disusun dengan dua cara, yaitu vertikal dengan pecahan atau horizontal dengan titik dua. Rasio menyatakan besaran relatif dari dua kuantitas yang sama, dan ditulis sebagai pecahan. Prinsip-prinsip berikut berlaku untuk rasio, perkalian pembagian, dan rasio ekuivalen. Proporsi adalah ekspresi kesetaraan antara dua rasio. Dalam proporsi apapun, hasil perkalian ekstrem sama dengan hasil perkalian rata-rata. Misalnya, dalam proporsi 1:3 sama dengan 2:6. Rata-ratanya adalah 3 dan 2, dan ekstremnya adalah 1 dan 6. Rasio menggambarkan besar relatif kedua angkanya dapat dinyatakan sebagai pecahan umum, seperti 1/4 atau 1:4. Contohnya yang pertama, 1/1000 dinyatakan sebagai 1/1000 atau 1 bagian banding 1000 bagian. Contoh kedua, 2 gram dibanding 500 gram dinyatakan sebagai 2 gram banding 500 gram. Lalu contoh yang ketiga, 3 mili banding 25 mili dinyatakan sebagai 3 mili banding 25 mili. Selanjutnya kita masuk ke proporsi. Suatu proporsi dapat ditulis dalam salah satu di antara tiga bentuk baku seperti berikut. Masing-masing pernyataan dibaca A banding B seperti C banding D. Misalnya, 1:5 seperti 5:25. Nah, selanjutnya mari kita coba beberapa soal latihan berdasarkan materi yang sudah kita pelajari barusan. Soal yang pertama, jika 5 tablet obat mengandung 1035 mg aspirin, berapa miligram aspirin yang terkandung dalam 15 tablet? Proporsi tersebut dapat dibuat sebagai berikut dan dibaca sebagai 5 tablet 1035 mg, maka 15 tablet adalah X atau berapa miligram. Kita ketahui bahwa 5 tablet mengandung 1035 mg aspirin dan ditanyakan berapa miligram aspirin dalam 15 tablet. Penyelesaiannya, kita bisa menggunakan persamaan 5 tablet per 1035 mg sama dengan 15 tablet per X miligram. Selanjutnya dikalikan silang, 5 dikali X sama dengan 1035 dikali 15. 5X sama dengan 15.525. X sama dengan 15.525 dibagi 5, yang hasilnya adalah 3.105 mg aspirin dalam 15 tablet. Lanjut ke soal nomor 2. Jika suatu sirup obat batuk mengandung 2 mg bromfeniramin maleat dalam setiap dosis 5 ml, maka berapa miligram obat yang terkandung di dalam wadah kemasan 75 ml? Di sini diketahui 2 mg bromfeniramin maleat dalam setiap 5 ml dan total volume sirup sebanyak 75 ml. Kemudian ditanyanya berapa miligram obat yang terkandung dalam wadah kemasan 75 ml. Di sini bisa dijawab 2 mg dibagi dengan 5 ml, kemudian dikali dengan 75 ml, maka akan didapatkan hasilnya sebesar 30 mg. Soal nomor 3 yaitu jika suatu eliksir kalium klorida mengandung 10 mili ekuivalen ion kalium dalam setiap 5 ml eliksir, berapa mililiter yang akan menghasilkan 25 mili ekuivalen ion kalium untuk pasien? Diketahui bahwa konsentrasi eliksir kalium klorida adalah 10 mili ekuivalen ion kalium dalam setiap 5 ml larutan. Sementara itu, jumlah ion kalium yang dibutuhkan pasien adalah 25 mili ekuivalen. Untuk menentukan berapa mililiter eliksir yang harus diberikan, kita terlebih dahulu menghitung konsentrasi dalam satuan mili ekuivalen per mililiter, yaitu 10 mili ekuivalen dibagi 5 mililiter, sehingga diperoleh hasil 2 mili ekuivalen per mililiter. Selanjutnya, kita gunakan rumus volume. Volume dalam mililiter sama dengan jumlah yang dibutuhkan dibagi konsentrasi. Jadi, volume yang diperlukan adalah
25 mili ekuivalen dibagi 2 mili ekuivalen per mililiter, yaitu sebesar 12,5 mililiter. Dengan demikian, untuk memberikan 25 mili ekuivalen ion kalium kepada pasien, dibutuhkan sebanyak 12,5 mililiter eliksir kalium klorida. Lanjut ke nomor 4. Jika suatu syringe atau alat suntik mengandung 2,5 mg obat dalam setiap 10 ml larutan, berapa miligram obat yang akan diberikan jika 2,5 ml larutan disuntikan? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa di dalam 10 ml larutan terdapat 2,5 mg obat, dan yang ditanyakan adalah berapa miligram obat di dalam 2,5 ml larutan. Pertama, langkah-langkah yang kita harus lakukan adalah mencari konsentrasi obat dan mengkalikan dengan volume yang akan disuntikan. Yaitu di sini, konsentrasi obat adalah 2,5 mg per 10 ml dikalikan dengan volume yang akan disuntikan yaitu 2,5 ml. Maka, jumlah obat yang terdapat pada 2, ml adalah 0,625 mg. Terakhir, contoh soal nomor 5. Jika suatu vitamin pediatrik mengandung 1000 unit vitamin A per mililiter larutan, berapa unit vitamin A yang diberikan pada seorang anak yang diberi 3 tetes larutan dengan menggunakan penetes yang dikalibrasi untuk menghantarkan 20 tetes per mililiter larutan? Diketahui, konsentrasi larutan vitamin A sama dengan 1000 unit per mililiter, jumlah tetes yang diberikan sama dengan 3 tetes, dan kalibrasi penetes sama dengan 20 tetes per mililiter. Yang ditanyakan, berapa sih unit vitamin A yang diberikan kepada anak? Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu menggunakan 2 tahapan. Yang pertama, menghitung volume larutan. Tahap kedua, menghitung jumlah unit vitamin A. Tahap pertama, menghitung volume larutan. Kita perlu menghitung volume larutan yang diberikan berdasarkan jumlah tetes. Karena 1 ml larutan setara dengan 20 tetes, kita dapat menggunakan rumus volume mililiter sama dengan jumlah tetes dibagi dengan tetes per mililiter. Jumlah tetes sama dengan 3 tetes dibagi dengan 20 tetes per mililiter. 3 tetes dibagi dengan 20 tetes per mililiter, itu hasilnya 0,15 mililiter. Kemudian tahap kedua, menghitung jumlah unit vitamin A. Setelah mendapatkan volume larutan yang diberikan, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah vitamin A dengan menggunakan konsentrasi yang kita ketahui. Kita dapat menggunakan rumus unit vitamin A sama dengan konsentrasi dikali volume, di mana konsentrasi ini sama dengan 1000 unit per mililiter dikali dengan volume sama dengan 0,15 mililiter, jadi 1000 unit per mililiter dikali dengan 0,15 mililiter sama dengan 150 unit. Jadi, dari perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut menerima 150 unit vitamin A dari 3 tetes larutan yang diberikan. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana rasio dan proporsi sangat penting bagi apoteker untuk melakukan perhitungan akurat yang diperlukan untuk penyiapan obat dan penentuan dosis. Teknik analisis dimensi dan aproksimasi pemberian metode yang andal untuk memecahkan masalah kompleks secara efisien. Pemahaman mendalam tentang proporsi langsung dalam perhitungan dosis atau proporsi terbalik dalam skenario pencegahan memastikan ketepatan dan keamanan dalam praktik farmasi.